Shalom Pak Bu. Yang kerendahan hati juga saya menyambut Bapak Ibu yang tidak sempat hadir di rumah, dimanapun Anda berada. Buat Anda yang sedang dirawat di rumah sakit, pastikan beberapa menit ke depan Anda mengikuti apa yang saya sampaikan. Percayalah dan percayakan, bukan percayalah, percayakan bahwa Tuhan sedang berbicara sama kita. Tuhan kita itu suka berbicara, karena Dia itu firman. Dia Tuhan pertama. Yang kedua, tiap kali Tuhan itu berbicara selalu bertanya. Ketika kita bisa menjawab, Tuhan bukan akan, tetapi ketika kita bisa menjawab sesuai kebenaran, dengan sendirinya pengurapan itu turun, maka kasih karunia itu akan bekerja. Nah, itulah sebabnya pastikan semua mengikutinya. Terutama Anda tahu bahwa setiap kali ibadah ada perjamuan kudus, persiapkan roti dan anggur. Sekali lagi untuk keluarga, pastikan Anda tidak sendirian, bersama-sama dengan keluarga. Biasakan diri hal-hal seperti ini. Walaupun kondisi kita memang masih dibatasi oleh, katakan dibatasi itu begini, ada aturan-aturan yang mengharuskan kita mengambil sikap, ya, ada tidak kumpul terlalu ramai. Dan itulah sebabnya ketika Anda ada di rumah, bukanlah kesempatan untuk kita tidak berkumpul, tetapi karena kita sadar bahwa kita mempunyai kebijakan sendiri, jadi tanggung jawab pada masing-masing. Apapun Bapak Ibu buat, itu pilihan Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan pesan-pesan yang penting, yang bernilai sesuai Alkitab. Nah, buat Bapak Ibu yang di tempat ini juga sama demikian. Yang pertama, hari ini saya mesti sampaikan, pagi tadi saya membuka dengan kesaksian tentang peristiwa COVID. Tapi mungkin tidak usah lagi, bisa Anda nonton di YouTube saja. Ada sahabat kita di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan kesaksian yang cukup menggugah hati saya. Pentingnya untuk kita menyadari bahwa COVID-19 itu ada, virus itu ada, dan dia bahkan tidak akan pernah berlalu. Ya, tidak akan pernah berlalu karena barang itu sudah ada. Tetapi sebenarnya kita ini dia bukanlah musuh utama, ya. Virus bukanlah musuh utama, ya. Yang menjadi musuh utama adalah ini nih, otak kita sendiri, bagaimana mengelola sistem kehidupan itu lewat kita mengelola pikiran. Sebelum COVID berulang kembali PPKM darurat, saya sudah sampaikan bahwa kita harus mengelola kehidupan ini. Dan bagaimana kelola kehidupan yang begitu luas? Sebenarnya kelola kehidupan itu sangat sederhana. Kehidupan ini memang luas, kalau kita ukur itu besar, tetapi yang lebih hebat lagi Tuhan merancang otak kita, ya. Kalau Anda tidak lupa, saya seringkali sampaikan, seorang pakar menyampaikan tentang apa itu otak manusia. Seorang neurolog, neuroscience berkata bahwa di dalam otak kita, di dalam tubuh kita itu ada 86 miliar, ya, sistem saraf kita, neurosystem namanya. Itu artinya cukup untuk mengatasi bulatan bumi ini, ya. Bahkan kalau sarafnya itu ditarik, ya, bisa putar bulatan bumi ini bahkan sampai 2-3 kali. Anda bayangkan aja. Artinya kondisi kehidupan bukanlah masalah. Kalau toh ada hal-hal yang tidak enak kita lihat, terima dia sebagai apa? Dinamika hidup. Kalau kita menerima dia sebagai dinamika hidup, jiwa kita tenang, ya kan? Sehat, tubuh kita jadi kuat. Kalau kita terima itu sebagai sebuah bencana dan ancaman, suka tidak suka, dan dia akan menstimulasi seluruh sistem saraf kamu. Dan hormon-hormon yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, dan itu akan terekspos keluar dan bukan memberikan kesehatan, justru akan melemahkan, ya. Terutama hormon interferon yang akan membuat namanya badai sitokin atau kortisol yang akan menaikkan kita punya kolesterol, turunkan imun. Hal-hal seperti itu sederhana sekali. Oke Pak Bu, jadi hari ini gereja di tempat ini, persekutuan kita itu meletakkan hari ini adalah hari pengucapan syukur 29 tahun pelayanan SAM 21 di kota Pontianak. Ada yang bertanya, tanggal berapa ya ulang tahun? Anda kalau tanya saya ulang tahun berapa, kita tidak mempersoalkan tanggalnya sebenarnya. Tapi kenapa dipergunakan hari ini tanggal 15 Agustus?
Ya kalau bisa 17 Agustus saja sekalian. Persoalannya itu hari liburnya, libur nasional untuk 17 Agustus. Sebagian daripada kita pasti ada acara-acara di kantor dan sebagainya, maka kita tidak pergunakan hari itu. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, itu hari juga bukan hari ibadah, kita tidak mau bikin terlalu banyak keluar lagi. Hari ini kalau ibadah, nanti hari Selasa kita kumpul lagi, terlalu banyak memanggil Anda keluar. Maka pada tanggal 17 Agustus pun kita hanya berdoa masing-masing di rumah. Yang terpenting bukan soal apa yang kita perbuat kelihatan. Ya, yang terpenting sebenarnya walaupun itu tidak diharamkan, tetapi yang terpenting apa yang ada di hatimu Anda perbuat, sekalipun tidak kelihatan, tapi itu sangat berdampak sekali. Ya, apalah artinya kita buat kelihatannya mewah, tapi hatinya sebenarnya banyak kecewa. Saya kira itu yang Anda sadari. Nah, itu untuk hari ini. Sebenarnya kalau kembali, sebenarnya tanggal berapa itu ulang tahunnya? Kalau Anda tanya tanggal berapa, saya kasih catatan. Ya, jemaat perlu tahu. Gereja ini hadir dari mana dan siapa dan apa perannya. Jadi sebenarnya gereja ini muncul dari sekelompok anak-anak muda. Waktu itu usia saya sekitar 30. Ya kita anak-anak muda kumpul di rumah saya hanya punya satu kerinduan. Mau jadi berkat aja. Kami di Jakarta membentuk namanya PKP. Pelayanan Kasih Persaudaraan. Sudah kemana. Tiba-tiba Tuhan taruh kerinduan. Karena saya melihat ada sekelompok hamba-hamba Tuhan, sekelompok jemaat, pengerja, bukan jemaat ya, pengerja 500-an gereja kita waktu di pusat. Di Kinasi pada saat itu Pastor Paul menyampaikan tentang kembangkanlah patok, ya. Jangan hemat-hemat. Dan semua sepakat dan teriak-teriak. Tapi nggak ada satupun yang mau jadi martir ya. Tidak ada mau menjadi tumbal istilah saya waktu itu. Dan pada waktu saya melihat ke atas, Tuhan kasih saya lihat Pulau Kalimantan. 3 hal Anda mesti kerjakan di sini. Dan waktu itu saya masih seorang pengusaha, saya masih aktif, tapi saya juga aktif di gereja. Saya tenggelam di dalam penglihatan tersebut. Lalu saya dilayani, dikirain luka batin, diusir roh setan ke luka batin segala macam, keluar. Gue ketawa ya, gue bilang lu kurang berhikmat, gue lagi ngeliatin Kalimantan untuk kemuliaan, tapi saya didoakan luka-luka batin pula. Ini kebiasaan pelepasan memang begitu, kalau orang nangis dianggap itu sudah luka batin aja gitu loh. Padahal saya tangisi Kalimantan begitu rupa kondisinya. Selesai cerita. Saya ngerame itu dan akhirnya Tuhan memberikan hati buat saya untuk ambil keputusan. Tahun 92 pertukaran tahun saya, tanpa persiapan saya sampaikan kepada teman-teman, kita punya persekutuan Komsel, bahwa Tuhan taruh di hati saya untuk ke Kalimantan. Mulai malam ini jam 00, saya mengambil keputusan lepaskan seluruh aktivitas saya sebagai seorang pengusaha. Dan misi saya ke Kalimantan. Dan semua diam tersentak. Yang dipikirkan, loh mau makan apa? Soal di belakang saya masih banyak yang perlu saya tanggung. Mama saya, adik-adik saya sekolah, keluarga saya. Dan saya mesti ke Kalimantan. Anda bayangkan. Nah, tapi saya sampaikan aja. Dan memang malam itu terjadi sesuatu yang luar biasa, lawatan luar biasa. Tapi kan nggak serta-merta kita begitu ngomong langsung berangkat. Lalu saya ajukan siapa yang mau ikut pada waktu itu. Kurang lebih ada 20-an anak-anak muda. Kita ambil komitmen doa sepanjang 6 bulan kita ada pemuritan. Pemuritan kita mulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 5 subuh. Anda bayangkan. Selama 6 bulan untuk meneguhkan apa betul kita itu harus berangkat. Ya, dan kita lakukan pada akhirnya kita mendapatkan konfirmasi yang cukup oleh penatua kita di Jakarta, yaitu gembala senior kita, Om Wim pertama yang mendapat visi Tuhan, lalu Pak Yos meneguhkannya, lalu pada terakhirnya kami tim berangkat ke Unggaran sana, di Sekrap sana. Beberapa waktu tidak boleh bicara sepanjang 1 minggu. 1 orang pun tidak boleh bicara satu sama lain. Jadi di situ ada gambar mulut digembok dan tak boleh makan. Jadi Anda perlu tahu itu. Akhirnya sampailah kita tinggal hanya berapa orang yang bisa berangkat. Jadi tanggal 6 Juli kami berangkat dari Jakarta tahun 92.
6 Juli kami berangkat dari Jakarta naik kapal laut. Ya, sampai di Pontianak tanggal 8 Juli turun di Pelabuhan Pakasi. Lalu apakah 8 Juli itu kita jadikan hari ulang tahun? Boleh-boleh saja. Tapi kayaknya juga nggak pas juga ya. Selama beberapa bulan kami di Pontianak tidak ngerti mau buat apa. Saya sekolah Alkitab sudah selesai, tapi praktek saya memang masih kurang. Jadi kami ya berbagi-bagilah. Saya memenangkan Pak Rombe, kemudian anak-anak kawan-kawan menangkan si Erna, nggak tahu dapat di mana dia, di pinggir jalan. Jadi kumpul tanggal 2 September kami mulai sebuah ibadah hari Minggu, itu di rumah saya, dan waktu itu yang hadir 2 orang, ya Erna dengan temannya, saya lupa siapa namanya, dan itu kali pertama kita ibadah, 2 September tahun 92. Apakah hari itu? Dan juga kurang tepat ya. Jadi bisa saja kita pakai hari ulang tahun. Kemudian tanggal 22 November gereja Sungayoran Pontianak ya, SAM 21, waktu itu belum pakai SAM 21 ya, jemaat berkemenangan ya. Gereja Sungayoran Pontianak diresmikan oleh Penatua Yoslamer dengan tim inti dari Jakarta. Itu di Wisma Nusantara. Sejak saat itulah kita beribadah. Apakah hari itu juga kita pakai? Kalau hari itu kita pakai, ya berarti 22 November. Jadi Anda tidak usah bertanya sama saya, kenapa tidak tanggal 8, kenapa tidak tanggal 2, kenapa tidak ada 22. Buat kita hari-hari itu baik. Yang penting hati kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kami sudah putuskan, ya udah terima aja. Jadi nggak usah ngatur masing-masing. Ini sekian banyak, kalau ngatur kita pusing sendiri. Ya, kalau mau juga boleh tiap-tiap hari kita ulang tahun ya. Oke, saya kira itu saja untuk Bapak Ibu ketahui. Maka hari ini kita berkumpul, terus ngapain kita ucap syukur? Bukan gereja ucap syukur. Gereja tidak punya kompetensi buat seperti ini. Kita selalu ucap syukur, tapi jemaat yang terkumpul di sini mempunyai hati memberikan sebuah apresiasi sehingga supaya jemaat tahu bahwa kita memang pernah ada sebuah komitmen. Maka kita katakan pengucapan syukur. Ya, toh nggak makan-makan kan? Pengucapan syukur apa yang telah Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kita. Nah itu saja. Jadi yang buat ini sebenarnya bukan kami, adalah Anda semua ya. Teman diwakili oleh beberapa orang ya. Saya kira itu saja. Nah hari ini saya mau menyampaikan sesuai dengan topik yang tema yang kita pakai sebagai landasan ulang tahunnya. Itu terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat 29. Yohanes pasal 24 ayat 29, kalau Bapak operator bisa tolong saya. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 29. Ini tema kita ya kan, tema dari pengucapan syukur, Thanksgiving Day SAM 21 Church. Ya, mari lihat Dia Kristus Tuhan, itu tema kita. Dan ayat ini berkata begini, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi ada pejawantaraan dari seorang manusia. Waktu itu memang antar manusia ketemu manusia yang sebagai penyampai ini berita adalah wanita Samaria. Tapi yang dia terima dari seorang manusia juga yang bernama, kata dia itu adalah Yesus. Karena itulah sebabnya dia berkata, ya, ku perbuat. Kemudian wanita itu memberikan pertanyaan, dan pertanyaan ini disampaikan kepada khalayak rame. Itu satu kota di Samaria kalau Anda baca narasi secara utuhnya. Mungkinkah dia Kristus itu? Dia sendiri bertanya, mungkinkah dia Kristus itu? Kenapa dia bertanya demikian? Karena kalau Anda melihat dari seluruh rangkaian, wanita Samaria ini pada mulanya mengalami sebuah persoalan dalam kehidupannya. Dinamika hidup sebenarnya. Namun di sela ke persoalan yang dihadapi, dia bertemu dengan seorang pria, dan pria itulah bernama Yesus Kristus, Sang Mesias itu sendiri. Dan dia berkata, jikalau engkau
melakukan aktivitasmu sebagai kemanusiaan menurut runtutan kehidupan, yaitu mengambil air di sumur nenek moyang, engkau tetap akan letih dan haus. Ini hanya sebuah metafora saja, sebagai sebuah kiasan bahasa. Artinya kalau engkau hidup keagamaanmu mengikuti pola dunia, apa yang kau berbuat sebenarnya menipu diri sendiri. Kira-kira bahasa saya seperti itu. Lalu disitulah membuat dia tersentak dan mengalami sebuah recovery, mengalami pemulihan sebagai seorang wanita yang punya beban hidup, tapi hari itu bebannya lepas dengan simbol tempayannya yang dipikul dilepaskan. Itu merupakan sebuah kiasan juga, bisa kita jadikan bahasa spiritual. Kelegaan seseorang bukan oleh karena lega dia pikul. Kalau kita pikul beban sebenarnya menyenangkan. Contohnya ada beberapa di antara kita suka angkat beban kan? Menyenangkan. Walaupun capek tapi hasilnya badannya berubah. Menyenangkan tentunya. Tapi bukan itu isunya. Ini yang dipikul bebannya adalah mental. Ketika mental yang mempunyai beban sebegitu rupa dan berproses sampai kepada spiritual. Selama ini dia punya beban mental, jiwanya. Karena jiwa yang tergoncang, maka sikap dan perilakunya menjadi gundah gulana, lemah, letoy, lebay. Menghadapi segala situasi panik. Ya, ketika panik nggak bisa mengambil keputusan yang konstruktif. Yang diambil adalah keputusan selalu menambah persoalan. Nah itu yang dia alami. Tapi pada hari itu begitu dia berjumpa, tiba-tiba ada terobosan. Cara berpikirnya, tapi sebenarnya nggak ada penghalang lagi. Disitulah namanya freedom, ada kemerdekaan. Sebenarnya kemerdekaan seseorang itu bukan apa yang di luar. Hari-hari ini ada begitu banyak orang merasa hidupnya tersandra. Wanita-wanita terutama. Dan yang kedua pabrik kosmetik. Karena wanita-wanita sudah tidak pakai lagi lipstik, maka pabrik kosmetik juga akan berubah konsep untuk membuat. Kira-kira gitu loh ya, ini bahasa saya. Dan wanita-wanita cantik, bibirnya yang sangat seksi gitu, hari ini nggak bisa dilihat. Semua tertutup. Mau monyong, mau kayak bajai, mau kayak bemo, nggak usah takut. Gigi mau ditarik pakai kawat atau tidak, nggak usah takut karena ditutup. Sampai kapan? Aku juga tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu. Tapi seakan-akan hidup ini terbatas, disiksa, atau ini gara-gara virus sih. Jadi saya punya gigi yang begitu bagus, gak bisa lagi dilihat lagi. Kalau saya foto gak bisa lagi senyum. Terpaksa dia buka, begitu buka kena terpapar. Ya puji Tuhan kalau terpapar cuma hanya pusing-pusing sedikit. Kalau sampai masuk rumah sakit. Tetapi bukan soal itu isunya. Ketika kita anak-anak muda terpapar, memang ya saya mau kasih tahu buat Anda. 70-80% memang aman karena imunnya kuat sekali. Tapi Anda tahu gak bahwa Anda terpapar sepanjang 14 hari sebelum COVID virus itu katakan non-aktif, di Adam tubuh kamu, berapa ribu orang yang kamu jumpai? Mungkin ribu, Anda bilang, masa sih be? Oh iya, Anda jumpa 10 orang, kalau tertular 10 orang, 10, pangkal 10, Anda tahu berapa? Dan ketemu yang tua-tua lagi, berapa yang mati gara-gara kamu? Nanti di surga Anda akan dicek. Ya saya katakan, jadi ada alasan buat kita merasa imun kuat lalu nggak usah pakai masker kan? Kita nggak tertular tapi kita nularin orang. Salah satu contoh saya usianya sudah 63. Menurut teori itu rawan, betul imunnya bisa turun. Tetapi saya tahu, saya sadar bahwa persoalan bukan di luar, persoalan pada diri saya. Apakah usia seperti saya imunnya lemah, terus saya terima nasib di rumah sambil tangisi gitu? Enggak. Ratapan gitu ya, enggak. Tapi saya baca-baca, imun itu bergantung pada kita. Saya dari muda, saya memang suka olahraga. Saya suka olahraga, ada banyak hal saya lakukan aktivitas saya. Akhirnya saya punya imun kuat.
Lalu saya terpapar, nggak ada yang tahu. Saya sendiri aja nggak tahu. Saya nggak tahu. Loh, dari mana Bapak tahu? Saya tes ke lab, hasil darah saya, imun saya pernah terpapar virus dan imun saya naik. Saya belum divaksin, memang belum boleh divaksin karena imun begitu tinggi. Saya dan Gideon. Saya nggak tahu Gideon kena saya atau saya kena dia. Karena kami bertiga, saya, Yusak sama dia tuh suka ngopi bersama. Tiga-tiganya kami kena. Cek semuanya punya imun sudah naik. Dan untung kami ini membiasakan diri di mana saja kapan saja pakai masker. Sehingga aman. Rumah saya nggak ada yang kena karena kami selalu pakai masker juga. Hati-hati Pak Bu. Jadi kita jangan merasa kita kuat aja lalu kita aman. Oke, saya kira itu. Jadi ini masker ya, menghalang kita ini bukanlah membatasi kebebasan kita. Pemerintah mengatur ibadah. Pemerintah bukan melarang kita ibadah. Kita merdeka. Ada yang kita sih merdeka, tapi kok ibadah nggak dibuka? Pak Bu, pemerintah tidak pernah menutup ibadah, tapi pemerintah mengatur. Kita punya otak, kita bisa mengelola bagaimana kita buat supaya kita tidak melanggar protokol. Jadi jangan sedikit-sedikit kita merasa disandra seperti kita ini sudah tak merdeka. Pak Bu, kemerdekaan bukan apa yang di luar, kemerdekaan apa yang ada di dalammu. Kalau kamu menerima semuanya ini adalah dinamika kehidupan, maka ada timbul apa? Ada ketenangan. Nah, ketenangan itulah merupakan kebahagiaan, membuat jiwamu semakin sehat, imun semakin naik, maka COVID bukanlah masalah buat kita. Karena dia itu adalah satu makhluk yang memang ada di luar. Seperti air panas, seperti listrik saja. Dari dulu sudah ada. Anda kalau memang nggak percaya, coba pegang aja listrik. Besok Anda akan dihibur sama Philip. Ya, kan gitu. Ya, saya kira listrik lebih cepat daripada COVID-19 kan. Jadi kenapa Anda di rumah nggak usah pakai listrik semua? Kan enggak kan? Dia memang bisa nolong kamu ya. Justru virus ini datang membuat kita mengalami sebuah terobosan baru. Saya baca di Alkitab ya, Pilatus cuci tangan waktu dia memberikan sebuah keadilan pada Tuhan Yesus. Dia bilang ini tidak ada kesalahan. Dia nggak mau ikut campur, dicuci tangan. Rohnya sampai hari ini tertular kepada kita. Setiap jam kita cuci tangan terus juga. ini intermezzo saya. Jadi bilang ini sama kayak Pilatus juga kita nih. Bentar-bentar cuci tangan, mau makan cuci tangan. Saya ke warung kopi, saya bawa itu disinfektan dari sini, semprot sana semprot sini, ambil telur, cuci, semprot lagi, selesai lagi, ambil semprot lagi. Orang lihat aneh. Nggak apa-apa, kita biasakan diri aja. Lama-lama kita sehat, pakai masker sehat juga, nggak kena debu, nggak kena asap, nggak macam-macam. Ini sesuatu yang baik. Kalau nggak ada COVID kita nggak pakai begitu. Itu udah habis makan jengkol, udah makan durian, udah bau ngomong, hampir semua ruangannya bau busuk gitu. Sekarang kita kemana-mana enak. Mau bau mulut, mau bawa nggak kecium semua karena ada masker. Bilang terima kasih COVID. Berdamai sama dia. Oh iya, ajarin mau profesor loh. Terima kasih COVID, engkau hadir di dunia ini, memberikan kami sebuah kedewasaan. Kita sudah sekarang nggak tua, nggak muda, jemur, latih, jemur, ya kan? Olahraga. Saya pagi tadi lihat ada seorang ibu hujan-hujan, lompat-lompat, saya ketawa sendiri. Saya bilang ya Anda lompat-lompat karena COVID sih ya. Tapi ya enggak apa-apa, masih oke kan? Nah Pak Bu, saya kira yang terpenting apa? Hati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kebiasaan dan seperti itu kita akan capek. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu karena hati kita benar, maka akan terjadi sesuatu. Saya kembali lagi kepada topik kita. Nah, sebenarnya Pak Bu, apa sih kata Alkitab itu? Hidup ini yang harus kita perhatikan, lihat adakah Yesus di dalam hidupmu. Gereja bukan soal tempat. Tempat ini perwujudan daripada komitmen kita. Adakah Yesus di hati kamu? Dan yang kedua, kalau Yesus ada, adakah Yesus itu dibiarkan dia dimanifestasikan? Jangan Yesus lalu tidur seperti mereka murid-muridnya membawa Yesus tidur di bulitan.
Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang percaya Tuhan, pasti Yesus ada. Tetapi yang kedua pertanyaan saya, apakah Yesus itu diimplementasikan di dalam kehidupan? Sehingga orang akan melihat Yesus bukan secara visual, tetapi lihat sikap perilaku kita. Maka saya mempunyai statement begini, gereja bukanlah dilihat tatanan acara. Kalau kita buat tatanan acara, dan kita akan menjadi orang yang sombong kalau kita punya acara lebih bagus. Gereja, ada yang bertanya sama saya, Pak, Bu, Pastor, gereja yang benar, yang model apa? Terus saya bilang, enggak ada gereja yang benar di dunia ini. Yang ada cuma gereja dibenarkan oleh kasih karunia. Lalu saya mau kemana cari? Nah, kamu nggak perlu cari. Kalau kau hidup dalam kasih karunia, semua gereja itu benar. Tapi kalau kamu tidak hidup dalam kasih karunia, dimanapun engkau pergi, walaupun itu benar pandang kamu, begitu kamu datang, udah nggak benar kan Pak? Ada seorang yang nggak benar datang di situ. Jadi gitu. Jadi yang benar adalah kitanya dulu. Jikalau kita benar, kita punya hati Tuhan. Jadi kata gereja itu dua hal. Pertama itu bicara apa? Pertama itu bicara personal. Maka dikatakan personal worship. Jadi kata gereja itu bicara personal. Penyembahan personal worship is the love. Penyembahan pribadi itu kita sedang menginvestasikan, memupuk dan menumbuhkan, menginvestasikan yang namanya love, kasih. Dan kasih itu bukan diperkatakan, ku cinta kau Yesus. Kalau ngomong kasih bukan. Tapi gereja masih ada bagian yang kedua yang disebut komunal. What is komunal? Komunal is the fellowship. Fellowship is the gift. Karena kalau Anda yang punya personal worship is the love, maka kamu mempunyai namanya komunitas. Komunal itu untuk berkumpul. Nah, itulah kita saling berbagi. Datangnya Anda ke sini, kita sedang berbagi. Kalau Anda datang sini meminta, Anda akan kecewa. Anda mencari, Anda akan kecewa. Itu bagaikan fata morgana. Anda lihat di sana bagus, Anda datang itu jadi nggak bagus. Mungkin 1 hari 2 hari Anda merasa bagus, tetapi karena ada namanya sugesti, feel, Anda akan merasa dia bagus. Jadi kalau Anda memberi, Anda akan selalu merasa enjoy. Waktu saya di Korea kami adakan, waktu saya pernah belajar komsel di Korea, saya ketemu ibu-ibu. Karena kami punya kelompok banyak ibu-ibu, dia bilang, Pastor Tony, ya ini kan bahasa Korea dia diterjemahin. Kami di sini setiap hari cari siapa yang akan kami beri. Beri apa? Doa, pelayanan, uang. Maka kita lihat Korea itu negaranya negara Buddhis. Tapi kekristenannya luar biasa majunya. Dia kena COVID dalam waktu singkat selesai. Negara yang maju ketika negara itu dengan iman yang benar, bukan agama yang benar. Apa artinya sebuah agama? Jikalau agama itu berpusatkan kepada budaya. Budaya tidak salah, tapi budaya itu cenderung kepada egosentris, kecenderungan. Tetapi kalau kita berpusatkan kepada kebenaran, maka hati. Kalau hati yang benar, itu yang paling indah di dalam kehidupan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena hati yang benar, kita nggak punya musuh. Hati yang benar kalau nggak punya musuh apa? Damai saja. COVID bukan musuh kita. Hati kita benar. Kita bilang apa? Dinamika hidup. Tenang kan? Kalau kena apa? Ya kita nggak sampai terkapar gitu loh ya kan? Hati kita benar. Terus ada yang nyakiti kita. Kalau hati kita benar apa? Ampunilah dia. Kan kita benar. Betul nggak? Wah dia sakiti saya tuh. Orang benar doanya besar kuasa. Doakanlah dia. Ngapain kita mengutuk-ngutukin di Facebook lagi, cari ayat lagi, diberitakan kemana-mana. Dan saya pikir itu sudah menandakan jiwa kamu lagi rusak. Ngerti ya? Memperlihatkan bahwa kita ini lebih rohani, sebenarnya kita sedang korupsi kebenaran. Kira gitu. Tapi kalau kita orang benar salah, ya cepat-cepat datang minta maaf. Kan selesai. Damai enggak? Damai. Maka tadi kan, sorga di bumi
Surga di bumi ada dari si Andi nyanyi. Saya bilang nyanyi bagus, tetapi mari kebenaran kita berdoa, Bapa di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di surga seperti ini apa? Di bumi seperti datang kerajaan Allah itu apa? Pikiran Kristus. Jadi Bapak Ibu, gereja harus punya pikiran Kristus. Nah, apakah gereja punya otak enggak? Enggak punya kan? Karena gereja bukan bicara gedung. Gereja ini punya tatanan, ada gembalanya. Biarlah gembala itu punya pikiran Kristus. Nah, gembala kalau punya pikiran Kristus, gagasan-gagasannya itu diimplementasikan. Terkadang mungkin tata caranya agak sedikit membuat kita nggak nyaman. Ya kan, hari ini kita presnya agak panjang. Kemarin-kemarin semua duduk aja. Terus ada yang bilang, kenapa kita nggak bikin lagi kembali kayak kemarin, lompat-lompat lagi? Ya nggak masalah, nggak diharamkan. Terus waktu kita lompat-lompat, waduh gawat nih gereja, udah nggak ikuti protokol, duduk aja. Terus mau ikut yang mana? Anda nggak tahu kan? Tapi kami sebagai para hamba Tuhan mengerti loh, ya. Jadi karena saya sebagai pemimpin, saya bisa lihat, saya bisa dengar. Pemimpin kan kepala. Nah, kepala bisa apa? Lihat, dengar, ya, bisa merasakan. Di mulut merasakan, cium aroma-aroma. Bisa berpikir. Lalu diolah, perintahkan, ya, mulut saya ngomong, ya, sama siapa? Sama semua komponen untuk bergerak. Maka saya bilang sama teman-teman, oke, mulai minggu depan bebas lagi ibadahnya. Mau bikin gaya apa terserah kalian. Yang penting jamnya kita tata kembali. Jadi sudah. Ya saya anggap bahwa ibadah nggak boleh dibatasi, tetapi yang dibatasi adalah kita bijaksana mengatur. Nah, gereja harus lihat Yesus. Lihat dari kita masing-masing. Itulah sebabnya gereja kita pernah mengalami sebuah masalah, ya. Kalau kita lihat tahun 92 kita mulai. Ya, kemudian sampai tahun 2002, 10 tahun kita mengalami sebuah stagnasi yang luar biasa. Lalu 2002 terjadi revival, ya, terjadi revival karena kita mengerti, ya, pagi tadi sudah sampaikan yang Tuhan katakan bahwa rebana kecapi seruling ada di dalam kamu, tetapi perbuatanku, artinya apa? Perbuatan Tuhan itu bicara apa? Kuasa Tuhan. Apa itu kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan itu kebenaran. Kalian tidak menampakkan kebenaran. Lebih pandai memperlihatkan diri kamu lebih hebat pada orang lain. Orang benar itu tidak menonjolkan dirinya lebih hebat pada orang lain. Orang benar itu perlihatkan sesuatu, Yesus ada di diri dia. Soal waktu Anda mau dihina, mau di apa, itu bukan isunya. Isunya adalah kalau ada orang yang senang, itu aja udah. Kalau Anda hina saya senang, ya puji Tuhan lah. Jiwa mungkin bisa disenangkan gitu loh. Ya ada yang ngocek sana ngocek sini terhadap kami. Ya saya bilang biarkan aja, ngapain kamu lawan dia. Saya bilang sama anak-anak saya bilang sama tim saya, enggak usah dibalas, enggak usah dibela. Kebenaran enggak perlu dibela. Yang penting jadikan itu sebagai apa? Nasihat buat Anda, koreksi ke dalam. Anda akan sehat. Jiwa kalau sehat, tubuh kita sehat. Nah, tahun 2012 kita mengadakan pengucapan syukur dan ibadah 12 jam. Masih ingat ya? Itu 20 tahun kedua berarti. 10 tahun dari revival. 10 tahun kita mengalami padang gurun. 10 tahun kita ada di tanah perjanjian. Nah, di tanah perjanjian kita mengalami lagi, ya. Baru masanya si Salomo kan. Wah, akhirnya macam-macam. Nah, kita masuk ke tanah kebangkitan Yesus 10 tahun kemudian. Kita anggap bahwa itulah masa kebangkitan. Tahun 2002 Tuhan perlihatkan pada saya adalah tahun kebangkitan kuasanya di diri saya, akan diimpartasikan ke seluruh jemaat Tuhan. Menghadapi tahun 2002 yang penuh dengan berkat ilahi bagi orang yang diurapi tentunya. Dan akan ada perubahan baru di tahun-tahun itu. Jadi saya kira itu yang terpenting. Buat Bapak Ibu ketahuilah, lihat Yesusnya, ya. Di mana? Di diri kita. Maka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 5, ujilah dirimu
apakah ada Yesus di dalamnya. Kalau ada Yesus di dalamnya, kita melihat segala hal, kita penuh dengan damai sejahtera. Jadi kita nggak ada ketakutan. Tuhan memberkati. Haleluya.